Kalau misalkan Anda tidak memanfaatkan sisa waktu yang Anda miliki di malam hari, disitulah hidup kita stuck. Mail time. Wih, malam ini kita comot lagi. Time management yang baik seperti apa, Koryo, supaya bisa maksimal mencapai impian. Walau saat ini masih sambil kerja menjalankan bisnis, kadang saya suka labil. Mohon bimbingannya, terima kasih. Actually, time management yang baik seperti apa? Karena setiap orang kondisi case-nya berbeda-beda. Ya, Anda melakukan sambil bekerja, sambil menjalankan bisnis. Time manajemennya, kalau mungkin saya bukan orang yang tepat untuk ditanyakan pertanyaan ini ya, tapi malam ini karena didapat pertanyaan ini, saya coba menjawab berdasarkan pengalaman yang pernah saya alami dulu ya. Ketika saya bekerja ya, saya pertama ngerjain ya pekerjaan saya, terus malamnya baru saya manfaatkan waktunya ya, dan saya usahakan untuk komitmen ya. Setiap pulang dari kantor, saya kan pulangnya jam 5, jam 6, jam 7 saya udah ketemu orang ya, jam 7 ketemu orang sampai jam 8. Biasanya habis jam 8 saya akan ketemu orang lagi sekitar jam 10, sekitar jam 7 ketemu jam 8, jam 9. Jadi kalau jam 7 mulai ketemu jam 8, jam 9. Lalu jam 10 istirahat sampai jam 11 biasa saya masih ketemu lagi. Jadi biasa sehari saya bisa ketemu 2 orang ya. Jadi kalau misalkan karena bisnisnya saya di waktu itu network marketing, saya akan buat janji ya, lalu saya akan ketemu, janji temu saya bagi di 2 waktu itu ya, ketika saya masih bekerja. Jadi saya manfaatkan waktu luang saya untuk saya bisa membangun bisnis saya ya, dan 2 jam itulah yang akhirnya membuat hidup saya menjadi lebih baik lagi. Nah, jadi kalau menurut Jack Ma ya, salah satu orang terkaya di dunia, beliau mengatakan bahwa kalau misalkan yang bikin hidup kita berubah bukanlah saat kita kerja 9 jam setiap hari ya, tapi yang bikin kita berubah adalah setiap jam yang kita manfaatkan sepulang kita dari tempat kita bekerja. Jadi bukan di tempat kerja kita bisa mendapatkan hasil yang luar biasa dan mengubah hidup kita, tapi apa yang kita lakukan ketika kita pulang dari tempat kerja kita, itulah yang akan mengubah hidup kita. Ketika kita memikirkan misalkan kita untuk berinvestasi, nah kita belajar dulu bagaimana caranya investasi gitu, segala macam. Pas pulang tuh kita baca buku, kita dengerin audio misalnya, terus kita bisa ketemu rekan baru, mingling ya, ketemu teman bisnis yang baru. Itu adalah proses yang kita lakukan sepulang kita dari kantor. Kalau misalkan masih, tadi ya seperti contoh Anda masih bekerja. Kalau misalkan Anda tidak memanfaatkan sisa waktu yang Anda miliki di malam hari, disitulah hidup kita stuck. Kenapa banyak orang yang hidupnya gitu-gitu aja selama 40 tahun, dia hanya mengulang kehidupan dia seperti sama. Jadi kalau hidup itu udah kayak, kalau dibilang seperti masuk, kalau Robert Kiyosaki bilang masuk rat race ya, kayak masuk perlombaan tikus, atau kita bisa bilang seperti roda hamster ya, kayak masuk di roda hamster, dia muter tiap hari kerja keras banget, capek, lari gitu ya, kayak treadmill gitu ya. Begitu udah nyampe 60 tahun kemudian, udah jenggotan, kumisan, segala macem, udah badan bekerut semua, tubuh udah lemes, udah gak bisa lari lagi, baru nyadar, oh my god, hidup gue belum kemana-mana. Selama ini gue lari-lari, cuman larinya di dalam kurungan saja. Ya, itu sebuah hal yang sangat sia-sia, yang kehidupannya sangat menyedihkan sekali. Karena itu kita perlu dari semenjak awal kita memikirkan kemana kita ingin beranjak, kemana kita ingin pergi, tujuan mana yang ingin kita capai ya, sehingga ketika kita punya goals, kita punya yang disebut dengan target dalam hidup kita, maka kita akan menggerakkan seluruh tubuh kita, jiwa kita, dan seluruh energi yang kita miliki dalam tubuh kita untuk meraih target tersebut ya. Ibaratnya Anda kalau main sepak bola, Anda nggak punya gawangnya, Anda cuma lari-lari, muter. Anda main basket cuma dribbling tiap hari, nggak ada gawang yang bisa Anda cetak tendang, nggak ada ring yang bisa Anda shoot lempar bolanya. Hidup Anda akan jalan di tempat. Banyak sekali orang yang jalan di tempat hidupnya ya seperti sia-sia banget. Ibarat kayak air toilet lah, nggak ada manfaatnya. Hidup seperti air mengalir ke dalam jamban, masuk terus nggak keluar lagi, nyangkut di situ, ya, gabung sama koneng, wah sia-sia banget hidup. Sayang sekali kalau kita tidak manfaatkan hidup kita. Ngomong-ngomong kok saya sampai lari dari pertanyaannya ya. Jadi kenapa kita punya impian? Karena supaya kita tergerak untuk mencapainya, sehingga hidup kita bisa berubah. Dan ketika kita punya tujuan, kita akan mau memanfaatkan waktu kita lebih. Ingat, investasi yang kita lakukan di waktu kita yang kita atur sepulang dari kerja inilah yang akan mengubah hidup kita. Jadi, seberapa banyak Anda sudah menginvestasikan waktu Anda di luar waktu kerja Anda? Dan gunakan untuk apa?
banyak orang di luar sana yang begitu pulang kerja, udahlah gue udah capek, gue istirahat aja. Banyak orang di luar sana, gue mau main sama anak lebih penting. Yes, anak lebih penting. Karena anak lebih penting sebenarnya justru kita perlu untuk meningkatkan kapasitas kita. Kenapa? Kalau income kita lebih besar, kita bisa lebih membantu lagi ya, mendapatkan edukasi yang lebih baik, mendapatkan peningkatan hal lainnya dalam hidup kita, kualitas hidup yang lebih baik. Untuk apa? Untuk anak-anak kita juga. Jadi banyak orang yang menggunakan anak sebagai alasan untuk mereka tidak kemana-mana. Ada juga yang menggunakan anak sebagai alasan untuk mereka meraih kesuksesan dalam kehidupan mereka. Yang manakah Anda? Apakah Anda yang menggunakan alasan untuk bermain di bawah garis? Atau Anda menggunakan alasan itu untuk di atas garis? Itu semua adalah pilihan Anda. So thank you. Jadi bagaimana mengatur waktunya? Silakan manfaatkan waktu di luar waktu kerja Anda. Komitmen, rutin, lakukan terus-menerus. Ingat, 2 jam sehari kali 365 hari setahun itu sangat banyak jumlahnya ya, dan itu akan mengubahkan kehidupan Anda sangat signifikan kalau Anda melakukannya dengan sangat tepat sekali. Jadi carilah mentor, guru, orang yang bisa mengajari Anda dengan secara spesifik ya, yang memang mereka menjalaninya sehingga bisa membantu Anda untuk meningkatkan diri untuk ke kapasitas yang lebih lagi. Jadi Anda tidak terkurung dengan rat race tadi, balapan tikus atau kayak hamster yang berputar-putar, sehingga Anda bisa mencapai tujuan dalam kehidupan yang sudah Anda ciptakan. Oke, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Dadah!